Selamat pagi anak-anak. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyakit demam berdarah. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lancar. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Saat bangun tidur, ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Perhatikan gambar ini, Siti sedang dirawat dan diperiksa oleh dokter. Selanjutnya, dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Dia harus banyak minum air putih hangat. Dia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, ini perhatikan cara mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, setelah air mengalir, kemudian mencuci tangan, jangan lupa dikeringkan. Nah, disabun, dikeringkan ya. Selanjutnya, amati kembali teks Siti demam. Bukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuan di depan kelas. Ya, kita melihat kewajiban dan hak. Nah, ya. Perhatikan gambar. Nah, di rumah Siti mendapat hak jaminan kesehatan dari orang tua. Ya. Kemudian orang tua membawa Siti ke dokter. Nah, ini juga merupakan hak Siti untuk dirawat agar sehat. Nah, terus kewajiban. Kewajibannya adalah menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan agar tidak sakit. Nah, terus menjaga kesehatan bagaimana caranya? Yaitu membersihkan tangan. Ini kewajibannya, terutama sebelum makan. Kemudian memeriksakan ke dokter bila merasa sakit. Nah, ini juga kewajiban. Selain mencuci tangan, juga harus banyak minum air putih untuk penyembuhan. Ini kewajiban ketika sakit. Juga harus dilakukan. Memilih jajanan yang sehat. Ini merupakan hak, ya. Ini merupakan hak ini. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Nah, ini kewajiban. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Ya, kita berterima kasih ketika ditolong, itu merupakan kewajiban. Mereka senang berobat di puskesmas. Ini hak. Memperoleh pelayanan kesehatan. Ini hak. Itu tadi beberapa kewajiban dan hak yang terdapat di teks. Ya. Selain itu masih ada yang lain, bisa kamu cari hak-hak dan kewajiban lainnya. Kita juga bisa setelah menemukan hak dan kewajiban, kita bisa menyampaikan hasil temuan itu di depan kelas. Ini ketika pelajaran tatap muka. Tapi ketika melalui Zoom, ini bisa langsung dilihat bersama-sama pada layar. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan-pajangan kelas dan kewajiban yang lain. Kalau dalam keluarga, kewajibannya adalah menjaga kebersihan rumah supaya sehat, menjaga kebersihan kamar mandi, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman. Itu kewajiban yang berhubungan dengan kesehatan. Terus hak adalah memperoleh
jaminan kesehatan. Selain itu berhak menempati rumah dengan nyaman, berhak menempati rumah dengan lingkungan yang segar. Tentu harus ditanami banyak pohon ya, atau bunga-bungaan. Hak dan kewajiban tadi juga bisa didiskusikan dengan teman-temanmu. Ini bisa kalau tatap muka, pelajaran tatap muka bisa langsung, tetapi kalau melalui Zoom bisa diskusi lewat breakout. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Nah ini dan pajanglah. Nah ini kalau tatap muka di kelas, pelajaran bertemu langsung, diskusi langsung. Nah ini bisa ditulis dan dipajang di kelas. Tapi kalau pembelajaran lewat Zoom bisa ditulis di kertas, kemudian ditunjukkan pada layar. Nah, itu ketika pembelajaran melalui Zoom. Berikutnya, salin hasil diskusi pada tempat yang tersedia. Jadi, misalkan tadi sudah kamu menemukan misalkan kewajiban yang berhubungan dengan kesehatan ya. Menjaga, kalau di rumah menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan halaman, kebersihan toilet, kebersihan tempat tidur, dan sebagainya. Terus haknya adalah menempati kamar mandi atau toilet dengan nyaman, menempati ruang tamu dengan nyaman, ini kalau di rumah. Kemudian menempati halaman rumah dengan nyaman, karena sudah ditanami pohon-pohonan yang segar. Jadi hasil diskusi ini bisa ditulis di buku tulis dan bisa disampaikan kepada teman melalui kelompok diskusi, baik tatap muka maupun Zoom breakout ya, di breakout itu. Selanjutnya, ayo menulis. Amati kembali teks Siti demam. Kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, yang jelas yang merupakan kalimat masalah Siti sakit. Nah, ini merupakan masalah. Nah, terus cara mengatasinya, minum air putih, rajin cuci tangan, dan periksa ke dokter. Nah, jadi masalah dan cara mengatasinya bisa ditulis dalam tabel di bawah ini. Kalau misalkan seperti tadi ya, masalahnya sakit demam, kemudian cara mengatasi ya jaga kebersihan, minum air putih hangat yang banyak, kemudian diperiksakan ke dokter supaya tidak terlambat. Masalah dan cara mengatasinya. Tentu saja kamu bisa berlatih mencari masalah-masalah yang lain dan cara-cara mengatasinya. Selanjutnya, ayo mencoba. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, ini kalau warganya tidak sehat, negaranya tidak maju, mengalami kemunduran ya. Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Ini jajanan yang tertutup rapat, jangan terbuka di jalanan ya. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Ya, jajanan sehat ini jajanan yang mengandung vitamin, terus terjaga kebersihannya. Jangan sampai dihinggapi lalat ya, atau terbuka banyak kena debu. Apa saja contoh jajanan sehat? Ya, ini kalau minuman misalnya minuman yang dalam kaleng, Coca-Cola atau teh botol atau Sprite itu tertutup rapi dan mengandung vitamin ya, juga energi. Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Nah, karena jajanan sehat itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita harus memilih jajanan sehat. Kalau jajanan tidak sehat, kotor, terbuka, itu badan kita menjadi sakit. Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Ya, jajanan sehat ini akan menjaga kesehatan tubuh dan juga sangat berguna untuk pertumbuhan tubuh. Tumbuh tambah tinggi, tambah besar. Carilah jawaban pertanyaan di atas, jadilah wartawan. Carilah teman untuk kamu wawancarai. Catat hasil wawancaramu pada tempat yang tersedia. Nah, ini melakukan wawancara ini
sebelumnya harus membuat pertanyaan wawancara misalnya tentang kesehatan, ya. Terus membuat pertanyaan, misalnya 5 pertanyaan. Siapa namamu? Budi. Nah, kemudian pernah sakit apa? Oh, karena sakit diare. Terus bagaimana rasanya? Aduh, perutnya sakit, mules, badan lemas. Terus apa yang kamu lakukan? Wah, saya terus banyak tidur. Banyak tidur, mengurangi aktivitas. Apakah sudah dilakukan pengobatan? Sudah, saya sudah minum obat. Terus setelah itu juga dibawa ke dokter. Nah, itu contoh pertanyaan ya. Jadi sebelum wawancara itu kamu membuat daftar pertanyaan. Setelah membuat daftar pertanyaan, kemudian mewawancarai temanmu. Tanya ya, seperti tadi. Tanya nama, sakit apa, nah seperti itu. Setelah kamu wawancara, hasilnya ditulis ini ya, hasil wawancara. Hasil wawancara yang diwawancarai, tulis. Terus yang mewawancarai juga tulis paling bawah. Paling bawah sini ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman? Ya, ini tiap anak mungkin berbeda-beda ya perasaan yang dialami. Ada yang merasa senang, senang mewawancarai teman. Tapi juga ada yang merasa ini agak takut ya, belum terbiasa melakukan wawancara. Terus ada yang bukan takut tapi masih malu mau bicara, agak kaku sehingga salah-salah. Tidak apa-apa, kita harus berlatih melakukan wawancara dengan baik. Akan menjadi lancar ya. Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Sama ini, tiap anak berbeda. Tapi ada yang senang, ada yang gugup menjawab, ada yang ragu-ragu dalam menjawab, tapi ada yang juga kurang yakin ya, kurang yakin karena mungkin ditanyakan agak sulit. Selanjutnya apa pendapatmu, pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan yang sehat? Pertama, untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah pasaran penyakit. Kedua, makanan yang sehat akan membantu pertumbuhan badan. Jadi itu mencegah agar selalu sehat dan untuk menjaga kesehatan dan juga untuk membantu pertumbuhan. Ceritakanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Jadi, wawancara kamu bisa bercerita. Baik pembelajaran tatap muka ini di depan kelas ya. Kalau tatap muka ini pelajaran di kelas. Tapi kalau pelajaran melalui Zoom bisa dilakukan langsung ya. Teman bisa mendengarkan dan melihat di layar seperti itu. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.